Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap layar pada perkuliahan mata kuliah konsep dasar matematika SD. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengelolaan data yang membahas tentang penyajian data dengan tabel, penyajian data dengan diagram, perhitungan rata, median dan modus, dan simpangan baku. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Sekarwati dengan NIM 14014212208, dan yang kedua Alvina Nafisania dengan NIM 14014212222, dan saya sendiri Ahmad Rijal Hakim Fatullah dengan NIM 14014212235, dan yang terakhir Iva Larasati dengan NIM 14014214459. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Dewi Sekarwati. Kepadanya saya persilahkan. Saya, Dewi Sekarwati, akan menjelaskan materi mengenai penyajian data dengan tabel. Apa itu penyajian data dengan tabel? Penyajian data dengan tabel yaitu penyajian data dalam kumpulan angka yang disusun menurut kategori tertentu dalam suatu daftar yang bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci, sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Macam-macam penyajian data dengan tabel. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel baris kolom digunakan untuk berbagai kepentingan karena penampilan dan penyusunannya yang mudah dan sederhana, bahkan lazim disebut sebagai tabel biasa. Terdiri dari judul baris dan judul kolom yang menjelaskan kategorinya. Tabel baris kolom biasa digunakan untuk menampilkan data tunggal atau tidak berkolom. Berikut merupakan contoh tabel baris kolom, jumlah responden berdasarkan umur. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel, di mana faktor yang satu terdiri dari B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B dikali K, dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Berikut merupakan contoh tabel kontingensi. Banyak murid sekolah di daerah A menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin pada tahun 2017 sampai 2018. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Berikut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi nilai akhir mata kuliah statistika dasar. Selanjutnya, tahapan pembuatan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan banyaknya selang kelas atau K. K dapat diperoleh dengan 1 ditambah 3,3 log N dengan N jumlah data. Yang kedua, menentukan selang dalam kelas atau I. I dapat diperoleh dengan R dibagi K dengan R, range atau kisaran, dan K banyaknya selang kelas. Persamaan untuk menghitung kisaran, yaitu nilai pengamatan tertinggi dikurangi nilai pengamatan terendah. Yang ketiga, penentuan batas kelas terendah untuk kelas pertama. Apabila semua data pada pengamatan dapat masuk dalam kisaran nilai yang ada, kita dapat langsung menggunakan nilai pengamatan terendah berdasarkan data, dengan data diamati dan diurutkan terlebih dahulu. Ada dua jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, frekuensi relatif. Secara sistematis dapat ditulis dengan frekuensi relatif sama dengan frekuensi absolut dibagi N dikali 100%. Contohnya, diberikan suatu tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi relatif dari data di atas. Penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita cari jumlah frekuensi dengan menjumlahkan seluruh frekuensi absolut.
yaitu 4 ditambah 13 ditambah 21 ditambah 11 ditambah 7 sehingga diperoleh jumlah frekuensinya adalah 56. Selanjutnya kita cari frekuensi relatif untuk kelas ke-1 sampai kelas ke-5. Untuk kelas ke-1 frekuensi relatif sama dengan frekuensi absolut dibagi N. Frekuensi absolutnya yaitu 4 dibagi N yaitu 56 dikali 100% diperoleh hasil 7,14%. Untuk kelas kedua, frekuensi relatif sama dengan frekuensi absolut yang kedua yaitu 13 dibagi N yaitu 56 dikali 100% diperoleh hasil 23,21%. Untuk kelas ketiga, frekuensi relatif sama dengan frekuensi absolut kelas ketiga yaitu 21 dibagi 56 dikali 100% diperoleh hasil 37,5%. Untuk kelas keempat, frekuensi relatif sama dengan frekuensi absolut kelas keempat yaitu 11 dibagi N yaitu 56 dikali 100% sama dengan 19,64%. Untuk kelas kelima, frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas kelima yaitu 7 dibagi 56 dikali 100% sama dengan 12,50%. Selanjutnya, data yang sudah kita hitung tadi kita masukkan ke dalam tabel dan jadilah tabel seperti ini. Yang kedua, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa. Frekuensi kumulatif relatif disertakan juga dan dapat dihitung dengan rumus berikut. Frekuensi kumulatif relatif sama dengan frekuensi kumulatif absolut dibagi N dikali 100%. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, digunakan tepi atas kelas. Berikut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, digunakan tepi bawah kelas. Berikut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Rijal. Kepada Ahmad Rijal, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ahmad Rijal Agifatullah dengan NIM 14014212335 akan mempresentasikan penyajian data dengan diagram. Sebelumnya, apa sih itu diagram? Diagram merupakan sketsa untuk menunjukkan atau menerangkan sesuatu. Diagram adalah gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil penelitian. Biasanya diagram diurutkan dari data sedikit ke banyak atau sebaliknya. Intinya, diagram adalah data yang disampaikan melalui gambar. Lalu, apa saja unsur-unsur diagram? Unsur-unsur diagram pada umumnya ada 4. Ini adalah yang dimaksud di sini adalah diagram resmi atau yang biasanya digunakan pada pemerintahan atau survei-survei nasional atau diagram resmi lainnya.
harus memenuhi 4 unsur ini minimal. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah pembentuk diagram, dan yang ketiga adalah keterangan, dan yang keempat adalah sumber. Kita langsung ke penerapannya saja. Judul, jumlah penduduk Indonesia dan pertumbuhannya tahun 2007 sampai 2016. Ini merupakan judul. Kalau tidak ada judul, maka diagram tersebut dianggap tidak sah karena tidak dapat dibaca isinya. Kemudian yang kedua adalah pembentuk atau unsur diagram. Apa sih itu pembentuk atau unsur diagram? Diagram terdiri dari ini, titik, garis, batang, dan biasanya terdapat juga sumbu Y atau sumbu X. Dengan demikian, diagram tersebut dapat dibaca. Kalau tidak disertai dengan unsur atau pembentuk tersebut, maka diagram dianggap tidak sah dan tidak dapat dibaca. Unsur ketiga adalah keterangan. Keterangan adalah ini, contohnya jumlah penduduk Indonesia dalam satuan juta jiwa. Ini tanda balok. Balok ini menunjukkan, berarti artinya tanda balok ini semua ini menunjukkan jumlah penduduk Indonesia dalam satuan jiwa. Dapat kita baca tahun 2007 berarti masih di bawah 230 juta jiwa dan seterusnya. Lalu keterangan selanjutnya adalah tanda titik dan garis biru yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk dengan satuan persen. Lalu unsur yang keempat adalah sumber. Dari mana sumber diagram ini berasal? Yaitu dari Badan Pusat Statistik. Jadi data ini valid dan dianggap kebenarannya sah. Lalu lokat data ini merupakan laman yang men-sharing atau mempublikasikan data dari diagram tersebut. Selanjutnya, kita ke macam-macam diagram. Sebenarnya macam-macam diagram sangat beragam. Namun, yang paling lumrah dan umum digunakan dan dipelajari oleh mahasiswa maupun siswa ada 5. Yang pertama, diagram batang. Selanjutnya, diagram lingkaran, diagram titik, diagram bergaris, dan diagram gambar. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berdasarkan data berbentuk kategori. Diagram batang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Jenis-jenis diagram batang. Jenis-jenis diagram batang pun dibedakan menjadi banyak. Namun, yang paling sering digunakan adalah 2, yaitu diagram batang tunggal dan diagram batang majemuk. Diagram batang tunggal hanya memiliki satu batang dalam setiap kategori, sedangkan diagram batang majemuk memiliki 2 atau lebih batang pada setiap kategorinya. Kita ke contoh soal. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang sendiri terdiri dari banyak macamnya. Ada diagram batang tunggal, diagram batang majemuk, diagram batang daun, dan lain-lain. Namun pada umumnya yang sering digunakan adalah diagram batang tunggal dan diagram batang majemuk. Kali ini saya akan memberi contoh soal diagram batang tunggal. Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa SMA Bina Bangsa pada tahun 2016 sampai 2021. Buatlah diagram batang tunggal dari tabel tersebut. Tentu sebelum membuat diagram kita harus mempunyai data atau sumber sebagai modal membuat diagram tersebut, dan data atau modal tersebut tercantum dalam tabel ini yang terdapat tahun dan jumlah siswa. Lalu bagaimana cara membuat diagram batang tunggal? Yang pertama kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y. Teman-teman dapat membuatnya menggunakan garis supaya lebih rapi.
Kemudian kita harus menentukan titiknya, titik di masing-masing sumbu Y dan X. Biasanya yang terdapat pada sumbu X adalah titik tahun. Lalu yang terdapat pada sumbu Y adalah titik jumlah siswa. Usahakan saat membuat Sudah membuat sumbu X dan sumbu Y, maka langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong. Pertama, pada tahun 2016 jumlah siswa adalah 150. Berarti sumbu Y-nya 150 dan sumbu X-nya pada tahun 2016. Temukan titik sebagai berikut. 2016. Lalu lakukan juga pada tahun-tahun selanjutnya. Menyesuaikan dengan data yang ada. Ketika sudah mendapatkan titiknya, maka kita akan membuat batangnya. Seperti inilah contoh dari diagram batang tunggal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas diagram batang majemuk. Kalau diagram batang tunggal adalah memiliki satu batang di setiap titik-titik kategorinya, maka diagram batang majemuk memiliki dua atau lebih batang di setiap kategorinya. Langsung saja. Sama seperti tadi, pada diagram batang tunggal kita membutuhkan sumbu Y dan sumbu X. Lalu kita menentukan titik-titiknya. Kita akan membuat diagram laki-laki antara laki-laki dan perempuan. Tahun 2016 jumlah laki-laki adalah 50. Berarti di sini. Ini langsung saja kita buat diagramnya. Laki-laki kita beri aksiran, sedangkan perempuan tidak. 2016 jumlah perempuan adalah 100. 2017. Nah, itulah yang membedakan antara diagram tunggal dan diagram majemuk. Kalau diagram tunggal hanya memiliki satu batang dalam setiap kategorinya atau setiap tahunnya. Kalau diagram batang majemuk memiliki dua atau bisa jadi lebih dalam setiap kategori atau tahunnya. Terangkan. Inilah bentuk diagram batang majemuk. Untuk diagram batang daun, kita setelah saya paparkan pada makalah dan teman-teman bisa mempelajarinya sendiri karena tidak terlalu umum digunakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran diartikan sebagai cara penyajian simpulan data ke dalam lingkaran. Intinya diagram lingkaran biasanya digunakan untuk perbandingan. Contoh ini, perbandingan upah atau gaji dengan hutang atau transportasi, bahan atau pajak. Ini adalah perbandingan untuk mempermudahkan membandingkan besar kecilnya uang pengeluaran tersebut. Kemudian yang dimudahkan karena kita dapat langsung mengetahui besar kecilnya dari luas bagian lingkaran tersebut. Langsung saja kita ke contoh soal. Selanjutnya kita akan membahas diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran ini
sangat berbeda dengan diagram batang maupun diagram lainnya, karena diagram lingkaran ini tidak menggunakan sumbu X maupun sumbu Y, melainkan menggunakan bagian-bagian dari lingkaran. Langsung saja ke contoh soal. Buatlah diagram lingkaran dari jumlah siswa laki-laki pada tahun 2016 sampai 2021. Maka yang kita butuhkan adalah data jumlah laki-laki. Lalu langkah-langkahnya membuat diagram lingkaran adalah yang pertama, membuat persentase. Lalu yang kedua adalah menentukan sudut. Untuk poin kedua ini bersifat opsional, yaitu boleh menentukan sudut, boleh tidak, dikarenakan ketika kita membuatnya dengan manual, maka sudut yang kita buat nanti juga tidak akan akurat, kecuali jika kita membuatnya dengan menggunakan media komputer atau yang lainnya. Lalu yang ketiga, membuat diagram. Langsung saja kita bahas yang pertama, membuat presentase. Dari data ini kita buat presentase. Presentase rumusnya adalah jumlah dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Contoh, pada tahun 2016 jumlah siswa laki-laki 50 per jumlah keseluruhan. Kita jumlahkan ini semuanya 10, 50 dibagi 3 sama dengan 16,6. Lalu yang kedua, sebanyak 50 anak, sama berarti. Lalu lakukan hal yang sama terhadap bagian-bagian lainnya atau tahun-tahun selanjutnya. Maka akan diperoleh bagian-bagian. Perhitungan tadi telah memperoleh nilai-nilai ini. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan sudut, yaitu opsional. Kita akan mencobanya dengan satu aja ya. Kita ambil yang ini. 25% sama dengan 25/100 dikali lingkaran sama dengan 360 derajat sama dengan 25 dikali sama dengan 90 derajat. 90 derajat per 360 sama dengan 1/4. Untuk yang selanjutnya semua ini nanti menyesuaikan. Dan kali ini saya akan menggunakan angan-angan saja, karena di dalam pembuatan diagram lingkaran yang manual sulit untuk menentukan sudut yang berisi. Kita buat saja lingkaran, anggap saja ini lingkaran sempurna. 1/4 berarti ini. Berarti ini tahun 2018. 25%. Lalu kita dapat menggunakan logika atau perkiraan dengan membandingkan persenan tersebut, yaitu 16% lebih kecil daripada 25% bagiannya, dan 8,3% tentu hanyalah setengahnya 16%. Kemudian yang paling besar adalah 33,3%, yang lebih besar daripada 6%, 25% tersebut. Selanjutnya kita akan membahas diagram titik. Diagram titik ini adalah diagram yang paling dasar, yang pertama kali saya terangkan tadi. Sebelum membuat diagram datang, maka kita akan membuat diagram titik terlebih dahulu.
Diagram titik dapat juga diartikan sebagai diagram koordinat karena penyajian data melalui diagram ini hanya merupakan titik-titik koordinat yang memberikan gambaran antara data atau variabel yang terdapat di sumbu datar horizontal dengan yang terdapat di sumbu tegak atau vertikal. Jadi diagram titik ini hanyalah pertemuan antara atau garis temu antara sumbu X dan sumbu Y. Kita langsung eksekusi. Selanjutnya adalah diagram titik. Sama seperti diagram data. Kita harus mempunyai data, kemudian membuat bentuk sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita menentukan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Pada tahun 2016, jumlah siswanya adalah 150 anak. Jadi sini. Ini adalah titik potong 2016 sebanyak 150 anak. Lalu lakukan hal yang sama. Karena untuk mempercepat kita cepat aja ya supaya tidak terlalu lama. Pokoknya diagram titik ini sangatlah besar dan saya Inilah dimaksud dengan diagram titik. Selanjutnya adalah diagram garis. Kalau diagram garis adalah diagram yang digambarkan berdasarkan data waktu. Biasanya waktu yang digunakan adalah tahun atau bulan. Diagram garis umumnya digunakan untuk melihat perkembangan suatu gejala atau faktor jumlah siswa di SMA tersebut. Selanjutnya adalah diagram gambar. Tidak jauh berbeda dengan diagram sebelumnya. Diagram gambar pada prinsipnya sama dengan diagram peta. Hanya saja fakta yang ada disajikan dalam bentuk gambar-gambar miniatur. Intinya, diagram ini ditujukan untuk menarik perhatian konsumen atau pembaca. Kita langsung ke contoh soal. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai diagram gambar atau diagram simbol logo. Yang kita butuhkan sama seperti diagram daripada umumnya, seperti yaitu sumbu X dan sumbu Y. Semua diagram intinya sama kecuali biasanya untuk diagram gambar dibuat dengan logo. Terangkan saja, anggap saja ini untuk anak untuk siswa perempuan. Dan ini untuk siswa laki-laki. Di sini diterangkan bahwa siswa laki-laki jumlahnya pada tahun 2016 adalah 50. Berarti satu siswa dinomorkan sebagai satu karena 50. Untuk siswa perempuan yaitu 100. Berarti di sini berarti 2. Oh iya, keterangan ini jumlah 50. Ini jumlah 50. Selanjutnya pada 2017 siswa laki diagram gambar ini umumnya sama dengan diagram data, dapat bersifat individu atau sendiri dan dapat bersifat majmuk atau dua atau lebih dari batang-batangnya. Namun di sini hanya saja digambarkan dengan simbol-simbol atau gambar-gambar untuk tarik perhatian. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah membaca diagram. Maaf terjadi kesalahan dalam pengertian. Yang pertama, membaca judul diagram. Kenapa kita harus membaca judul diagram? Supaya kita mengetahui garis besar dan atau isi dari diagram tersebut. Jika kita tidak membaca judul diagramnya atau tidak terdapat judul diagramnya, maka kita akan kebingungan apa yang dimaksud atau apa yang dibicarakan dalam diagram tersebut. Yang kedua, membaca informasi, data,
di dalam diagram. Bagaimana cara membacanya? Kita membacanya adalah dengan memperhatikan grafik batang atau memperhatikan bagian-bagian dari diagram lingkaran dan seterusnya. Kita dapat menganalogikan peningkatan atau penurunan juga dengan diagram garis. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, atau bahkan yang sekarang sedang ramai adalah pertumbuhan COVID di Indonesia atau di dunia, juga biasanya digambarkan dengan diagram garis. Yang ketiga adalah menunjukkan pertanyaan tentang isi diagram. Pertanyaan yang paling lumrah ditujukan adalah dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H apa saja? 5W plus 1H. Yang pertama adalah what atau apa. Yang kedua adalah when atau kapan. Yang ketiga adalah where atau di mana. Yang ketiga adalah who atau siapa. Dan yang keempat adalah why atau mengapa. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Lalu yang terakhir adalah menyimpulkan isi diagram. Jika kita setelah membaca diagram tersebut, maka baru saja kita harus bisa menyimpulkan apa yang telah kita baca dari diagram tersebut. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada saudari Ifah Larasati. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ifah Larasati akan melanjutkan materi tentang perhitungan dari rata. Apa sih perhitungan dari rata? Perhitungan dari rata merupakan nilai yang menunjukkan pusat dan nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. Rata-rata hitung merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Macam-macam rata hitung. Yang pertama, rata hitung sampel. Rata hitung sampel merupakan nilai rata-rata dari data sampel. Rumus rata hitung sampel. Rata hitung sampel sama dengan sigma atau jumlah dari data pertama. I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. N ini adalah jumlah sampel yang kita punya. Nah, mari kita membahas soal tentang rata hitung sampel. Seorang praktikan sedang melakukan pengukuran pH pada sediaan gel. Pengukuran dilakukan 10 kali dengan data sebagai berikut. Dari data pengukuran pH yang didapatkan, berapakah rata-rata pH untuk sediaan gel tersebut? Yang pertama-tama, kita tentukan rumus rata hitung sampel. Rata hitung sampel sama dengan sigma atau jumlah dari data pertama, I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. N ini adalah jumlah sampel yang kita punya. Jadi, jumlah data yang kita punya dibagi dengan banyaknya sampel, hasilnya 72,8 dibagi banyaknya sampel 10 sama dengan 7,28. Macam perhitungan rata yang kedua. Rata hitung data berkelompok. Cara menghitung nilai rata-rata data berkelompok hampir sama dengan rumus rata-rata sebelumnya. Namun, pada data berkelompok, jumlah nilai masing-masing kelompok dijumlahkan. Rumusnya, rata hitung data berkelompok sama dengan jumlah frekuensi kelompok data ke I dikalikan nilai data ke I dibagi dengan jumlah frekuensi kelompok data ke I. Nah, sekarang kita akan membahas contoh rata hitung data berkelompok. Nah, pada
tabel tersebut tinggi badan merupakan nilai data ke I, sedangkan banyaknya merupakan frekuensi data ke I. Jadi, frekuensi data ke I dikalikan dengan nilai data ke I dibagi dengan frekuensi data ke I. Sehingga jawabannya 8,675 dibagi 55 sama dengan 157,727. Macam-macam perhitungan rata yang ketiga. Rata hitung populasi. Rata hitung populasi merupakan penjumlahan seluruh nilai populasi dibagi dengan banyaknya nilai pada populasi. Rumus rata-rata populasi. Rata-rata populasi sama dengan jumlah nilai X pada populasi dibagi dengan N. N di sini merupakan mewakili nilai yang ada dalam populasi. Contoh rata-rata populasi. Di bawah ini merupakan tabel jumlah paten yang diberikan oleh perusahaan Amerika Serikat kepada setiap perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Terdapat 12 perusahaan. Rata-rata populasi, rumusnya, rata-rata populasi sama dengan jumlah nilai X pada populasi dibagi dengan N. N di sini merupakan nilai yang mewakili populasi. Sehingga dari tabel tersebut, jumlah nilai X dibagi dengan nilai yang mewakili populasi ada 12 perusahaan. Totalnya 2.340 dibagi 12 sehingga jawabannya 195. Selanjutnya materi tentang median. Median merupakan titik tengah dari semua nilai data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya, sampel usia 5 mahasiswa 21, 25, 19, 20, dan 22. Sehingga dari data tersebut kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Yang terkecil 19, 20, 21, 22, dan 25. Jadi, nilai mediannya atau nilai tengah dari data tersebut adalah 21. Ciri-ciri median, setiap kelompok data memiliki nilai median yang unik. Nilai median tidak dipengaruhi oleh nilai data yang sangat besar atau sangat kecil dan merupakan ukuran yang tepat jika nilai tersebut memang ada. Dapat dihitung untuk tingkat data rasio, interval, dan ordinal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina Nafisania. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Nafisania. Kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul pada sekelompok data. Dengan kata lain, nilai data yang frekuensinya paling banyak. Bila terdapat dua nilai data yang terbanyak, maka data tersebut mempunyai dua nilai modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal. Sedangkan jika lebih dari dua modus disebut multimodal. Modus dilambangkan dengan MO. Yang pertama yaitu modus data tunggal. Menentukan modus dari data acak. Contoh, skor tes 70, 50, 80, 80, 70, 90, 70. Untuk contoh yang pertama, nilai 70 muncul 3 kali, yaitu muncul paling banyak, jadi modusnya adalah 70. Untuk contoh yang kedua, ada berat badan siswa, yaitu 45, 45, 55, 55, 42, 55, 49, 55, 45, dan 45. Untuk modus data berat badan siswa, yaitu 55 karena muncul 4 kali. Dan untuk contoh yang ketiga, yaitu ada tinggi badan pemain futsal dengan data 155, 165, 160, 170, 180,
155, 165, 170, 170, 165, dan 160. Tinggi badan 165 dan 270 sama-sama muncul 3 kali. Jadi untuk contoh data tinggi badan pemain futsal terdapat 2 modus, yaitu 165 cm dan 170 cm. Yang kedua yaitu menentukan modus dari data berbentuk tabel. Dengan contoh tentang penjualan alat tulis di koperasi bulan Maret. Untuk menentukan modus dari tabel tersebut dapat kita lihat dari banyaknya item. Di sini dapat kita lihat ballpoint memiliki item paling banyak yaitu 45. Jadi dari tabel tampak jelas bahwa ballpoint paling banyak dibeli dan modusnya yaitu ballpoint. Yang ketiga yaitu menentukan modus dari data berbentuk diagram batang. Dengan contoh, data tentang nilai ulangan siswa. Tentukan modus dari data diagram batang di atas. Menentukan modus dari data dalam diagram. Dalam diagram data cukup dilihat pada batang yang paling tinggi. Dari diagram, tampak nilai 8 mempunyai batang tertinggi. Jadi modusnya adalah nilai 8. Yang kedua yaitu modus data bergolong. Modus data bergolong dapat dirumuskan sebagai berikut. NO sama dengan V0 ditambah lebar dikali D1 per D1 ditambah 2. Dengan keterangan B0 merupakan tepi bawah kelas median, L merupakan lebar kelas, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh, tentukan modus dari tabel di bawah ini. Untuk frekuensi modusnya, yaitu 18 dengan kelas modus 65 sampai 69. Dan tepi bawah frekuensi modus, yaitu 64 dari sini, 64,5. Kemudian D1, yaitu nilai kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, jadi 6, jadi 18 dikurangi 6 sama dengan 12, dan untuk D2 yaitu kelas modus dikurangi nilai sesudahnya 18 dikurangi 9 yaitu 9. Untuk lebar kelas yaitu 69,5 dikurangi 64,5 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, NO sama dengan BO ditambah D1 per D2 plus 2 dikali lebar kelas sama dengan 64,5 ditambah 12 per 12 tambah 9 kali 5 sama dengan 64,5 ditambah 12 per 21 dikali 5. Dengan hasil 64,5 ditambah 2,86 sama dengan 67,36. Untuk materi selanjutnya yaitu simbangan baku. Seorang ahli matematika Jerman, yaitu Carl Sagan, mempelajari penyebaran dari berbagai macam data. Ia menemukan istilah deviasi standar untuk menjelaskan penyebaran yang terjadi. Saat ini, ilmuwan menggunakan deviasi standar atau simbangan baku untuk mengestimasi akurasi pengukuran. Deviasi standar atau simbangan baku adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Untuk yang pertama yaitu simbangan baku data tunggal. Simbangan baku atau deviasi standar data tunggal dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma n, I sama dengan 1 dikali XI kuadrat dikurang sigma n, I sama dengan 1 dikali X bar kuadrat, per N dikali N kurang 1. Untuk N kurang dari 30 atau merupakan data sampel. Kemudian S sama dengan akar dari sigma n, I sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Untuk N lebih dari 30 atau merupakan data populasi. Dengan catatan N sama dengan sigma N, I sama dengan 1 dikali FI. Rumus tersebut dapat pula diubah ke bentuk berikut ini. S sama dengan akar dari N, sigma N, I sama dengan 1 dikali XI kuadrat dikurang sigma N, I sama dengan 1
dikali X bar I kuadrat per N dikali N kurang 1. Untuk N kurang dari 30 atau merupakan data sampel. Kemudian S sama dengan akar dari N, sigma N, I sama dengan 1 dikali XI kuadrat dikurang sigma N, I sama dengan 1 dikali X per I kuadrat per N kuadrat. Untuk N lebih dari 30 atau merupakan data populasi. Contoh, dari 40 siswa dalam kelas diperoleh nilai yang mewakili adalah 7, 9, 6, 3, dan 5. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Untuk langkah awal, kita dapat mencari terlebih dahulu X-bar atau rata-rata, yaitu dengan menjumlahkan data-data yang ada, 7, ditambah 9, ditambah 6, tambah 3, tambah 5, kemudian dibagi dengan jumlahnya banyak data. Sama dengan 30, dibagi 5 sama dengan 6. Kemudian dibuat tabel. Untuk yang pertama yaitu nilai X dari nilai ini. Yang kedua adalah XI dikurang X bar. Yang diperoleh dari X yaitu 3 dikurang X bar 6. Jadi 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Untuk yang ketiga yaitu X dikurang X bar kuadrat. Jadi 3 dikurang X bar 6, 3 dikurang 6, kemudian dikuadratkan sama dengan 9 dan seterusnya. Dan untuk yang keempat yaitu X kuadrat diperoleh dari nilai X, kemudian dikuadratkan. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, yaitu S sama dengan akar dari sigma 5, I sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Sama dengan akar dari 20 per 5 dikurang 1 sama dengan akar 5 sama dengan 2,24. Atau dapat juga menggunakan rumus berikut ini. S sama dengan akar dari N sigma 5 I sama dengan 1 dikali XI kuadrat dikurang sigma 5 I sama dengan 1 dikali X per I kuadrat per N dikali N kurang 1. Sama dengan akar dari 5 dikali 200 dikurang 900 per 5 dikali 5 kurang 1. Sama dengan akar dari 1000 dikurang 900 per 5 kali 4. Sama dengan akar dari 100 per 20, yaitu akar 5, sama dengan 2,24. Jadi, ragamnya adalah 5 dan simpangan bakunya adalah 2,24. Kemudian simpangan baku data bergolong. Simpangan baku atau deviasi standar data bergolong dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma N, I sama dengan 1, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Untuk N kurang dari 30 atau merupakan data sampel. Selanjutnya, S sama dengan akar dari sigma N, I sama dengan 1, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per N. Untuk N lebih dari 30 atau merupakan data populasi. Rumus-rumus di atas juga dapat diubah ke dalam bentuk berikut ini. S sama dengan akar N sigma N, I sama dengan 1, FI XI kuadrat dikurang sigma N, I sama dengan 1, FI X per I kuadrat per N dikali N dikurang 1. Untuk N kurang dari 30 atau merupakan data sampel. Dan selanjutnya ada S sama dengan akar dari N sigma N, I sama dengan 1, FI XI kuadrat dikurang sigma N, I sama dengan 1, FI X per I kuadrat per N kuadrat. Untuk N lebih dari 30 atau merupakan data sampel. Contoh, hasil tes matematika 30 siswa kelas 5 seperti ditunjukkan pada tabel berikut.
Untuk selanjutnya dapat kita hitung dengan memasukkan ke dalam rumus X bar sama dengan sigma 5, I sama dengan 1, Fi dikali Xi per N sama dengan 490 per 30 sama dengan 16,33. Dengan S sama dengan akar dari sigma 5, I sama dengan 1, Fi dikali Xi dikurangi X per I kuadrat per N sama dengan akar dari 836,7 dibagi 30 sama dengan akar 27,89 sama dengan 5,28. Atau dapat digunakan rumus kedua, yaitu dengan S sama dengan akar dari N sigma 5I sama dengan 1 Fi dikali X kuadrat dikurang sigma 5I sama dengan 1 Fi dikali Xi kuadrat per N kuadrat sama dengan akar dari 30 dikali 8 dikali 840 dikurang 490 kuadrat dibagi 30 kuadrat sama dengan akar dari 265.200 dikurang 240.100 dibagi 900 sama dengan akar dari 25.100 dibagi 900 sama dengan akar 27,88 sama dengan 5,28. Untuk selanjutnya ada video, yaitu dengan menggunakan rumus yang lebih mudah dan lebih simpel sebagai berikut. Tentukan simpangan baku dari data berikut: 8, 6, 8, 8, 10, 6, 10. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu N sama dengan atau jumlah data dari data tersebut ada 7. Kemudian kita cari rata-rata sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 10 dibagi jumlah data tadi ada 7 sama dengan 56 bagi 7 sama dengan 8. Untuk mempermudah kita cari terlebih dahulu ragam dari data tersebut dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung Xi dikurangi X bar kuadrat dibagi N sama dengan 8 dikurangi 8 kuadrat tambah 6 dikurangi 8 kuadrat ditambah 8 dikurangi 8 kuadrat ditambah 8 dikurangi 8 kuadrat ditambah 10 kurangi 8 kuadrat tambah 6 kurangi 8 kuadrat ditambah 10 kurangi 8 kuadrat. Kemudian dibagi dengan N atau jumlah data tadi ada 7 sama dengan 0 tambah 4 ditambah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 4 tambah 4 kemudian dibagi 7 sama dengan 16 per 7 atau 16 dibagi 7 sama dengan 2,285. Kemudian untuk mencari simpangan baku dapat menggunakan rumus yang lebih mudah, yaitu S sama dengan akar dari ragam sama dengan hasil ragam tadi yaitu 2,285 akar 2,285 sama dengan 1,5
Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 1,511. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan, dan bila terdapat kurang jelas atau kurang paham teman-teman, maka dapat ditanyakan langsung pada kami atau bisa juga ditanyakan pada kolom diskusi nanti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.